Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Kali ini kita akan membahas tentang momen gaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan momen gaya? Nah, mungkin ini sebelum kita mengetahui apa atau bagaimana momen gaya ini, kita coba lihat dulu beberapa kasus mungkin yang eh, kita semua pernah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini ada membuka pintu ya. Nah, pasti ya semua tahu ya, rata-rata ini pintu yang umum di Indonesia itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kita membukanya tentu kita tarik ya. Nah, kita tarik berarti ada gaya yang kita berikan. Nah, kita perhatikan di sini ini ada engsel ya. Nanti kalau kalian perhatikan di rumah kalian ya, pintunya di sini ada namanya engsel ya, atau di sini kita akan sebutnya sebagai poros ya. Jadi di fisika, nah ini sebagai tumpuan ataupun sumbu putarnya disebut dengan poros ya. Ini salah satu dalam kehidupan kita yang ada yang namanya momen gaya ya. Momen gaya itu seperti itu. Nah, contoh lainnya misalkan ketika membuka baut. Nah, misalnya membuka baut seperti ini. Nah, kalau membuka baut, ini baut untuk roda motor bagian depan ya. Ini ada kunci pas ya. Nah, ini membuka bautnya tentu kan ini kita berikan gaya ya. Bisa membuka atau memperkuat ya. Ini tergantung arah putarnya aja nanti. Nah, disinilah sebagai porosnya nanti. Ya, ini sebagai poros gitu. Ya, ada titiknya, titik porosnya si baut itu tersendiri. Nah, mungkin ini kalau dia memberikan gaya, nah, misalnya ini ada gaya tekan yang ditekan ke bawah. Nah, jarak antara poros ke gaya, nah kalau di konsep fisika ini disebut dengan, nah kalau sudah baca bukunya pasti tahu ya. Nah, ini antara gaya F-nya ya dengan poros itu disebut dengan lengan gaya. Ini kita simbolkan dengan L ya, lengan gayanya. Oke, jadi ada apa aja? Tentu ada gaya. Tadi kan cerita tentang momen gaya. Nah, ini akan terjadi kalau apa? Kalau ada porosnya. Di situ harus ada poros. Nah, sebagai acuannya, nah jarak antara poros ke gayanya itu disebut dengan lengan gaya atau L ya. Sini L. Warna apa yang cocok ini? Saya buat warna jaraknya ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa lihat skemanya. Coba perhatikan skema pembukaan baut tadi. Nah, ini bautnya akan menjadi bersifat poros. Nah, kemudian ini titik gaya. Seperti itu. Ini ada F-nya. Nah, jaraknya ini disebut dengan lengan gayanya. L ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita buatkan secara matematis ya. Besar di momen gaya itu, misalnya di sini ada tadi batangnya atau lengan gayanya. Sini ada poros dan juga gayanya. Misalnya ini porosnya. Sini ada gaya misal ke sini F-nya. Nah, jadi ini kan ada arah putarnya, bisa searah jarum jam atau juga bisa melawan arah jarum jam. Itu arah putar si torsi ya atau momen gaya tadi. Nah, tadi jarak antara poros ke gayanya ini disebut dengan lengan gaya atau L. Nanti satunya meter ya. Sedang F satunya Newton. Nah, kalau seperti ini kan dia harus syaratnya itu tegak lurus di sini. Jadi, nah yang kita gunakan adalah yang ini FY-nya. Gitu ya. Nah, kita tahu kalau FY di sini adalah depan sudut ya. Itu sin ya, berarti F kali sin sudutnya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau untuk besar dari torsinya atau besar lengan besar dari momen gaya itu adalah L kali F. Nah, ini harus saling tegak lurus antara L sama F-nya. Sehingga yang kita gunakan di sini adalah FY gitu. Ya, vektor yang tegak lurusnya. Sehingga kalau kita masukkan si FY-nya itu F kali sin theta, ya, jadi L kali F kali sin theta. Theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara lengan gaya dengan gayanya. Ya. Nah, jadi theta ini adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Oke ya. Nah, kemudian kita harus buat kesepakatan dulu nih. Yang kalau searah jarum jam kita buat tanda apa? Positif atau negatif. Nah, itu ada kesepakatannya.
Jadi itu sebenarnya kesepakatan itu kadang masing-masing buku bisa berbeda. Tapi di sini saya buat untuk yang positif. Jadi jika dia melawan, jadi kalau arah di arah tau yang melawan arah jarum jam, ini kita kasih dia tanda positif ya. Nah, artinya kalau gitu yang searah arah jarum jam itu kita kasih nanti tanda negatif ya. Seperti itu kira-kira. Oke, ya. Mudah-mudahan ini bisa cukup dipahami ya. Tapi biasanya itu jarang dia cuma satu seperti itu aja torsinya. Bisa beberapa torsi. Itu disebut dengan resultan, nanti tanya resultan momen gaya ya. Jadi untuk mencari resultan momen gaya. Nah, jadi ada sigma dia, nanti di gabungannya. Misalnya ada soal seperti ini. Ini batangnya sangat ringan. Kemudian di sini ada titik A, kemudian B, ini C. Nah, di sini masing-masing diberi gaya. Di sini ada F ya. Kemudian ini ada yang mungkin arah saya buat saja ke bawah. Kemudian di sini ada juga F-nya. Jadi di sini ada F1, kemudian ada F2, lalu ada F3. Nah, F1-nya saya buat aja berapa ini? Kita buatlah 2 Newton. F2-nya 4 Newton. F3 saya buat 6 Newton. Nah, kemudian jaraknya. Misalnya di sini saya buat jaraknya dari A ke B. Ini saya buat 2 meter. Kemudian dari B ke C ini juga saya kasih 2 meter misalnya. Nah, ini ditanya tentukan besar dan arah momen gaya, maksudnya resultan ya, resultan momen gaya pada poros. Nah, harus disebutkan pada porosnya. Misalnya porosnya apa kita buat? Misalnya porosnya A. Nah, sini saya buat dulu sudutnya ya. Sini saya buat 53 derajat. Ini saya buat juga 60 derajat misalkan. Nah, ini berarti siku-siku di sini, ya kan, di F2-nya. Oke, untuk menyelesaikan gini kita gunakan sigma. Jadi sigma tau, mungkin kita kasih warna berbeda sebentar. Jadi sigma tau sama dengan, ini berarti tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Nah, ingat porosnya katanya di A, di titik A porosnya. Jadi porosnya di A, sehingga untuk menyelesaikan ini ya kita gunakan rumus yang saya buat tadi sebelumnya. Yang tadi di depan kan sudah ada tadi ya. Nah, sebenarnya kan L1, F1 ya kan, sin theta untuk yang satu. Ini L2, F2, sin theta 2 tambah L3, F3 sin theta 3. Nah, tapi ingat porosnya kan di sini di F1 di A ya, berarti itu berimbit dengan L1, sehingga L1 ini sama dengan 0 gitu. Jadi 0 kali berapa itu? 2 ya kan, F-nya, kemudian dikali sin ya, sin 60 sebenarnya jadi 0 juga ya, karena udah di pengalian 0. Nah, kemudian kita lihat arahnya searah atau melawan arah jarum jam untuk si F2. Ini kalau kita ambil porosnya di sini, ini porosnya seperti ini. Nah, ini kan dia akan F2-nya turun ke bawah, jadi dia akan berputar seperti ini. Berarti searah jarum jam. Kita buat tanda negatif. Negatif L2-nya itu jarak dari titik A ya, 2 meter ya. 2 kali F2-nya itu 4. Nah, kali sin 90. Makanya ini sebenarnya nggak usah ditulis sih, sin 90 kan 1 ya. Nah, kemudian untuk L3, kita lihat ini dari sini ke sini L3-nya. Dari A porosnya ke F3 di titik C. Nah, ini jaraknya 4 meter berarti. Jadi kita gunakan 4. Nah, ini sebentar, kita buat ini arahnya kan porosnya di sini. Ini akan ditarik, berarti akan searah, melawan arah jarum jam dia tariknya. Berarti kita buat positif ya, L3-nya 4, F3-nya berapa di situ? 6 ya. Kali 6 dikali sin 53 ya, sin 53 nih ya. Sini sin 53. Sin 53 derajat. Oke, ini jadi 0 pastinya. Ini
0 dikurangi berapa nih? 8 ya, dikali 1. Ini jadi 24 dikali 0,8 ya. Sehingga ini jadi min 8 ditambah ini 2, 3, 16 jadi 19 ya, 19,2. Sehingga jawabannya adalah kurang 8 berarti 11,2 Newton meter. Oke. Nah, karena dia ini positif, maka arahnya gimana? Arahnya akan melawan arah jarum jam. Oke. Nah, seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.